Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisnaini Nurjana dari manajemen CD Pagi 256120173. Pada bab ini kita akan menjelaskan bagaimana perusahaan melindungi asetnya, khususnya kas melalui sistem pengendalian internal yang efektif karena terhindar dari kesalahan dan kecurangan dengan informasi yang ada. Tujuan pengendalian internal meliputi dengan menjaga aset perusahaan, menjamin ketelitian akuntansi, meningkatkan efisiensi alternatif, dan kepatuhan pada kebijakan manajemen. Di sini ada pengendalian internal. Pengendalian internal kerangka kerja terintegrasi adalah standar yang digunakan perusahaan dalam mendesain, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal. Tujuan pengendalian internal di sini ada pengamanan aset, ada informasi akurat, dan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Di sini ada unsur-unsur pengendalian internal, terdapat 5 unsur. Yang pertama ada lingkungan pengendalian, yang kedua ada penilaian risiko, yang ketiga ada prosedur pengendalian, yang keempat ada pengawasan, dan yang kelima ada informasi dan komunikasi. Nah, di sini ada ancaman terhadap pengendalian, yaitu ada lingkungan pengendalian. Di sini terdapat penilaian risiko, prosedur pengendalian, serta pengawasan. Di bawahnya itu ada informasi dan akuntansi, itu ada manajemen dan perusahaan. Di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian perusahaan. Itu ada struktur organisasi, terus ada karyawan, kebijakan personalia, filosofi manajemen, dan gaya operasi. Di sini berputar ya. Penilaian risiko. Semua perusahaan menghadapi risiko seperti perubahan permintaan pelanggan, ancaman pesaing, perubahan peraturan, perubahan dalam faktor-faktor ekonomi. Manajemen harus menilai risiko-risiko tersebut dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengendalikannya. Prosedur pengendalian dibuat untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai, termasuk mencegah kecurangan. Prosedur pengendalian juga merupakan unsur pengendalian internal yang paling penting, yaitu meliputi dalam hal itu yang pertama personal yang kompeten, rotasi kerja dan cuti wajib, yang kedua ada pemisahan tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan, yang ketiga ada operasional, penyimpanan aset, dan akuntansi, yang terakhir ada yang bukti dan langkah-langkah keamanan. Nah, di sini ada ancaman terhadap pengendalian, prosedur pengendalian personal yang kompeten, rotasi kerja dan cuti wajib, pemisahan tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan, pemisahan operasional, penyimpanan aset dan akuntansi bukti dan tindakan keamanan. Di sini terdapat manajemen dan perusahaan. Selanjutnya ada pengawasan. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal dapat menemukan kelemahan-kelemahan dan memperbaiki efektivitas pengendalian, termasuk memantau perilaku karyawan dan sinyal peringatan dari sistem akuntansi. Selanjutnya ada sinyal peringatan atas masalah pengendalian internal. Tanda peringatan sistem dari manusia itu ada perubahan drastis gaya hidup tanpa memenangkan undian berhadiah, hubungan yang akrab dengan pemasok, menolak pengambil cuti, sering berutang ke karyawan lain, dan mengonsumsi alkohol atau obat-obatan berlebihan. Nah, yang tanda peringatan sistem akuntansi itu ada dokumen hilang atau jeda nomor transaksi. Itu bisa berarti dokumen digunakan untuk transaksi tidak sah. Peningkatan luar biasa pengendalian uang ke pelanggan. Perbedaan antara penerimaan kas haram dan setoran bank itu bisa bermakna penerimaan kas dicuri sebelum disetor ke bank. Lalu ada peningkatan mendadak pembayaran yang terlambat. Biasanya karyawan bisa mencuri uang pembayaran. Itu yang terakhir ada penundaan pencatatan transaksi. Itu kemungkinan ada usaha menghambat deteksi kecurangan. Di sini ada informasi dan komunikasi. Informasi mengenai lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, serta pengawasan dibutuhkan manajemen untuk mengarahkan operasi dan memastikan kepatuhan pada pelaporan, hukum, dan peraturan yang diperlukan. Itu manajemen juga dapat menggunakan informasi eksternal untuk menilai kejadian dan kondisi yang dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaporan eksternal. Di sini ada keterbatasan pengendalian internal. Sistem pengendalian internal hanya dapat memberikan keyakinan memadai, bukan jaminan. Itu disebabkan oleh faktor-faktor ada pengendalian elemen manusia dan pertimbangan biaya manfaat. Selanjutnya pengendalian kas terhadap penerimaan dan pembayaran. Itu ada cash meliputi uang logam, uang kertas, cek
giro, wesel, dan simpanan uang yang tersedia. Simpanan uang yang tersedia di bank atau institusi keuangan lainnya siap untuk ditarik kapan saja yang disebut kas. Biasanya yang dianggap kas oleh sebagian besar orang adalah sejenis uang yang diterima oleh bank untuk disimpan di rekening tabungan. Sebagai contohnya itu ada cek yang dapat Anda uangkan, biasanya dapat disimpan di bank. Hal itu yang dianggap sebagai kas. Lalu sebuah perusahaan dapat memiliki beberapa rekening bank, misalnya satu digunakan untuk pembayaran secara umum dan satunya lagi untuk pembayaran gaji. Untuk setiap rekening banknya, perusahaan biasanya membuat satu akun buku kas tersendiri. Kas adalah aset perusahaan yang paling mungkin untuk dicuri dan digunakan secara tidak benar dalam bisnis. Untuk alasannya itu sebuah bisnis harus mengendalikan kas dan transaksi secara hati-hati. Untuk melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan, perusahaan harus mengendalikan kas sejak diterima sampai kas disimpan di bank. Biasanya perusahaan menerima kas dari dua sumber utama pelanggan, yaitu ada pelanggan yang membeli barang atau jasa, yang kedua ada pelanggan yang membayar piutangnya. Pengendalian yang penting untuk melindungi kas yang diterima di penjualan langsung tunai adalah itu namanya mesin kasir. Ini ada kas yang diterima dari penjualan tunai, yaitu ada pelanggan, terus ada kas, terus ada departemen akuntansi, ayat jurnal, bukti setoran, ada bank, ada setoran kas, karyawan bagian penjualan, departemen kasir, mesin kasir kas, dan barang dan struk penjualan. Kas kurang atau kas lebih. Kasir dapat membuat kesalahan memberi uang kembalian untuk pelanggan atau memasukkan nilai penjualan tunai. Sebagai akibatnya itu jumlah uang di tangan berbeda dan jumlah penjualan tunainya berbeda. Selisih tersebut akan dicatat dalam akun kas kurang atau kas lebih. Sebagai ilustrasi, asumsikan data mesin kasir pada 3 Mei. Total kas pada mesin kasir untuk penjualan tunai sebesar Rp35.690.000. Kas yang diterima pada penjualan tunai sebesar Rp35.668.000. Penjualan tunai penerimaan kas dan kekurangan kas sebesar Rp22.000. Di sini ada Rp35.690.000 lalu dikurangkan dengan Rp35.668.000. Itu akan dicatat pada tabel ini, yaitu 3 Mei kasnya ada Rp35.668. Kas kurang atau lebih itu ada Rp22.000 dan penjualannya itu ada Rp35.690.000. Itu dijumlahkan dengan kas kurang atau lebih. Jika ada uang lebih, kas kurang atau lebih akan dikreditkan untuk kelebihan tersebut pada akhir periode akuntansi, yaitu saldo debit akun kas kurang atau lebih dimasukkan dalam beban lain-lain pada laporan laba rugi, dan saldo kredit akun tersebut dimasukkan dalam bagian penghasilan lain-lain. Kas diterima melalui cek atau giro ketika pelanggan membayar tagihan mereka. Kebanyakan faktur perusahaan itu dirancang supaya para pelanggan mengembalikan potongan faktur yang berisi jumlah tagihan yang disebut slip pembayaran bersama dengan lembar pembayaran mereka. Kas juga dapat diterima dari pelanggan melalui transfer dana elektronik. Sebagian pemegang kartu kredit memberi kuasa kepada bank penerbit kartu kredit untuk membebankan tagihan-tagihan rutin seperti telepon seluler, internet, dan jasa listrik kartu kreditnya. Dalam kasus ini, perusahaan mengirim formulir yang telah ditandatangani nasabah kepada nasabah bank sebagai bentuk otorisasi transfer dana elektronik bulanan. Setiap bulan perusahaan memberitahu pelanggan jumlah yang harus ditransfer dan tanggal transfer secara elektronik. Pada tanggal jatuh tempo, perusahaan mencatat transfer elektronik sebagai penerimaan kas ke rekening banknya dan memposting jumlah yang dibayarkan sebagai pengurang saldo piutang ke akun pelanggan yang bersangkutan. Pengendalian terhadap kas harus memberikan keyakinan yang memadai bahwa pembayaran dilakukan hanya untuk transaksi yang telah diotorisasi. Selanjutnya, kas digunakan secara efektif dan efisien. Sebagai contoh, pengendalian seharusnya meyakinkan bahwa sebuah diskon pembelian yang tersedia akan diambil. Sistem voucher. Sistem voucher merupakan serangkaian prosedur untuk mengizinkan dan mencatat liabilitas dan pembayaran kas. Voucher adalah suatu dokumen yang memberikan bukti pemberian izin membayar kas atau melakukan transfer dana. Tagihan yang telah ditandatangani dapat dianggap sebagai voucher. Voucher disiapkan untuk pembelian barang. Voucher harus dilengkapi dengan faktur dari pemasok, pesanan pembelian, dan laporan penerimaan barang. Kas juga dapat dibayar melalui sistem transfer dana. Sebagai contoh, Anda bisa menarik kas dari rekening bank Anda, terus menggunakan mesin ATM, lalu penarikan yang Anda lakukan adalah contoh transfer dana. Perusahaan dapat juga menggunakan transfer dana elektronik, misalnya membayar gaji karyawan.
Perusahaan menggunakan rekening bank adalah untuk pengendalian internal. Beberapa keuntungan pengendalian dengan menggunakan rekening bank, yaitu ada rekening bank mengurangi jumlah kas di tangan, lalu ada rekening menyediakan pencatatan mandiri atas transaksi kas, rekonsiliasi saldo atas akun kas dalam catatan perusahaan dengan saldo kas menurut bank adalah pengendalian yang sangat penting. Penggunaan rekening bank memfasilitasi proses transfer dana menggunakan sistem transfer dana elektronik. Laporan bank. Bank mengelola pencatatan seluruh transaksi rekening bank. Rangkuman seluruh transaksi yang disebut laporan bank dikirimkan ke nasabah dalam bentuk cetakan maupun email. Laporan bank menunjukkan saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo pada akhir periode. Selanjutnya, di sini ada laporan bank dari Bank Cipta Karya. Hubungan antara rekening bank dan laporan bank. Perusahaan dicatat sebagai aset kas di bank dan bank dicatat sebagai liabilitas rekening nasabah. Jadi setiap transaksi akan berdampak berkebalikan pada nasabah yang ada di bank. Selanjutnya, laporan bank merupakan salah satu alat penting yang digunakan perusahaan untuk mengendalikan kas. Perusahaan dapat menggunakan laporan bank untuk membandingkan transaksi kas di catatan akuntansinya dengan catatan yang dibuat oleh bank. Di sini terdapat catatan PT Sigma Utama dan laporan bank. Laporan bank itu saldo awalnya sebesar Rp4.218.000. Penambahannya itu ada setoran Rp13.749.750.000 dan lain-lain itu 408. Dijumlahkan menjadi hasilnya Rp14.157.750. Lalu pengurangan ada cek sebesar Rp14.998.570.000. Lalu ada cek kosong sebesar 300, beban administrasi terdapat 18.000. Semua dijumlahkan cek kosong beban administrasi menjadi 15.016.570. Lalu saldo akhir sebesar Rp3.369.780.000. Sigma utamanya saldo awalnya itu sebesar Rp4.227.600.000. Lalu ada setorannya itu Rp14.585.950 dan cek sebesar Rp16.243.560. Lalu saldo akhirnya sebesar Rp2.549.990. PT Sigma Utama harus menentukan penyebab selisih kedua jumlah ini. Selisih tersebut dapat disebabkan oleh tertundanya pencatatan transaksi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Selisih tersebut juga mungkin berasal dari kesalahan dalam pencatatan transaksi yang dilakukan baik oleh perusahaan atau bank. Rekonsiliasi bank merupakan analisis informasi dan jumlah yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan dalam rekening bank berbeda dari saldo kas dalam buku besar dan bertujuan untuk menghasilkan saldo kas yang disesuaikan. Saldo kas disesuaikan yang ditentukan dalam rekonsiliasi bank dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Rekonsiliasi bank biasanya dibagi dalam dua bagian, yaitu bagian bank dimulai dengan saldo kas menurut rekening bank dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Bagian perusahaan dimulai dengan saldo kas menurut catatan perusahaan dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan dalam rekonsiliasi oleh bank dan perusahaan harus sama. Ini ada contoh rekonsiliasi bank. Saldo kas menurut bank RPXX ditambah debit ke kas yang tidak terdapat dalam laporan bank atau setoran yang belum dicatat oleh bank dikurangi kredit ke kas yang tidak terdapat dalam laporan bank atau cek yang belum diluangkan, saldo yang disesuaikan RPXXX. Saldo kas menurut perusahaan ditambah kredit bank yang belum dicatat atau pembayaran piutang yang diterima oleh bank dikurangi debit bank yang belum dicatat atau cek kosong beban administrasi bank dan lain-lain. Saldo yang disesuaikan RPXXX. Jadi harus sama. Langkah-langkah dalam rekonsiliasi bank, yaitu langkah pertama masukkan saldo kas menurut bank dari saldo akhir kas menurut rekening bank. Langkah kedua ada tambahkan dengan deposit yang tidak dicatat oleh bank. Identifikasi deposit yang tidak dicatat oleh bank dengan cara membandingkan setiap deposit yang terdaftar dalam rekening bank dengan deposit yang tidak tercatat yang muncul dalam rekonsiliasi periode sebelumnya dengan periode saat ini. Contohnya, setoran belum dicatat bank pada akhir periode, yaitu langkah ketiga ada kurangkan dengan cek yang beredar yang belum dibayar oleh bank. Identifikasi cek yang beredar dengan membandingkan cek yang telah dibayar dengan cek yang beredar yang muncul dalam rekonsiliasi periode sebelumnya dengan cek yang tercatat.
Contohnya ada cek sedang beredar pada akhir periode. Langkah keempat, tentukan saldo disesuaikan dengan menambahkan langkah kedua dan mengurangi langkah ketiga. Langkah kelima, masukkan saldo kas menurut perusahaan dari saldo akhir kas dalam buku besar. Yang langkah 6, tambahkan dengan memo kredit yang belum dicatat. Identifikasi memo kredit bank yang belum dicatat dengan membandingkan memo kredit rekening bank ke ayat jurnal. Contohnya, wesel tagih dan bunga yang dikumpulkan oleh bank. Langkah ketujuh, kurangkan dengan memo debit yang belum dicatat. Identifikasi memo debit bank yang belum dicatat oleh perusahaan dengan membandingkan memo debit laporan bank ke ayat jurnal. Contohnya, cek kosong pelanggan beban administrasi bank. Langkah ke-8, tentukan saldo disesuaikan dengan menambahkan langkah 6 dan mengurangi langkah 7. Buktikan jika saldo disesuaikan sama. Langkah ke-9 yaitu buktikan jika saldo disesuaikan yang ditentukan dalam langkah 4 dan 8 itu sama. Sebagai gambaran mengenai rekonsiliasi bank, kita akan menggunakan rekening bank untuk PT Sigma Utama di tampilan 7. Laporan bank ini menunjukkan saldo sebesar Rp3.359.708.000 per 31 Juli. Saldo kas dalam buku besar yaitu PT Sigma Utama pada tanggal yang sama adalah Rp2.549.990.000. Yaitu berikut ini adalah informasi yang perlu dicocokkan dengan menggunakan langkah-langkah yang telah disebutkan. Langkah 2, setoran tanggal 31 Juli belum dicatat dalam rekening bank, Rp816.200.000. Langkah ketiga, cek yang belum diuangkan. Langkah ke-6, wesel tagih sebesar Rp400.000 berikut bunga sebesar Rp8.000 diterima oleh bank belum dicatat dalam jurnal seperti ditunjukkan dalam memo kredit Rp408.000. Langkah ke-7, cek dari pelanggan sebesar Rp300.000 dikembalikan oleh bank karena dana tidak mencukupi seperti tampak dalam memo debit Rp300.000. Beban administrasi bank sebesar Rp18.000 belum dicatat dan jurnal seperti ditunjukkan dalam memo debit Rp18.000. Sebagai tambahan, sebuah kesalahan sebesar Rp9.000 ditemukan. Kesalahan ini terjadi ketika cek 08-179 sebesar Rp732.260.000 untuk pembayaran utang ke CV Mahakam dicatat di jurnal sebesar Rp723.260.000. Di sini terdapat tampilan rekonsiliasi bank untuk PT Sigma Utama. Itu ada langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima, langkah 6, langkah 7, dan langkah 8. Berdasarkan rekonsiliasi bank sebelumnya, ayat jurnal untuk PT Sigma Utama adalah pada 31 Juli kas sebesar 408, wesel tagih sebesar 400, dan pendapatan bunga sebesar 8.000. Lalu pada 31 Juli yang kedua, piutang usaha Thomas Tarigan sebesar 300, beban lain-lain sebesar 18.000, dan utang usaha CV Mahakam sebesar 9.000. Lalu dijumlahkan menjadi 327.000. Perusahaan biasanya harus membayar sejumlah pengeluaran kecil seperti perangko, perlengkapan kantor, atau perbaikan kecil. Dana kas keperluan khusus. Dana kas kecil biasanya diisi kembali pada jarak periodik atau saat dana habis atau mencapai jurnal minimum. Saat dana kas kecil diisi kembali, akun yang didebit ditentukan dengan merangkum penerimaan kas kecil. Kemudian cek ditulis jumlah ini dan dimasukkan dalam kas kecil. Asumsikan bahwa dana kas kecil sebesar Rp500.000 dibentuk pada tanggal 1 Agustus. 1 Agustus, kas kecil sebesar Rp500.000 dan kasnya Rp500.000. Kas kecil didebit jika dana kas kecil dibuat ketika jumlah dana dinaikkan, kas kecil dikredit ketika jumlah dana kas kecil diturunkan. Pada akhir bulan Agustus, bukti kas kecil menunjukkan pengeluaran untuk pos-pos, yaitu ada perlengkapan kantor sebesar Rp380.000, ada perangko debit perlengkapan kantor sebesar Rp22.000, dan perlengkapan toko sebesar Rp35.000, beban administrasi lain-lain sebesar Rp30.000. Totalnya semua jadi Rp467.000. Di sini terdapat ilustrasi dana kas kecil pada 31 Agustus. Kas biasanya dicatat sebagai yang pertama dalam bagian aset lancar di laporan posisi keuangan. Perusahaan dapat memiliki jumlah kas melebihi kebutuhan operasinya dan biasanya perusahaan menginvestasikan kasnya dalam investasi yang sangat liquid untuk memperoleh bunga. Investasi semacam ini disebut setara kas. Laporan posisi keuangan kedai kopi yang menyajikan kas. Itu ada kedai kopi laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2016. Aset lancar kas dan setara kas sebesar Rp235 juta. Untuk perusahaan yang baru mulai berjalan atau sedang dalam kesulitan keuangan, kas merupakan hal penting untuk proses kelangsungan hidup. Rasio kas terhadap beban kas bulanan berguna untuk menilai berapa lama perusahaan dapat melanjutkan operasinya tanpa pembiayaan tambahan dan arus kas positif dari kegiatan operasi.
Rasio kas terhadap beban kas bulanan kemudian dapat dihitung sebagai berikut. Rasio kas terhadap beban kas bulanan, kas pada akhir tahun dibagi dengan beban kas bulanan. Kas termasuk setara kas diperoleh dari laporan posisi keuangan akhir periode. Beban kas bulanan terkadang disebut cash burn, diestimasi dari bagian aktivitas operasi laporan arus kas. Beban kas bulanan sama dengan arus kas negatif dari kegiatan operasi dibagi menjadi 12. Di sini ada data diambil dari laporan keuangan Ocean Power Technologies untuk tahap berakhir 29 April. Ada kas dan setara kas pada akhir tahun, arus kas dan kegiatan operasi pada tahap 4, 3, 2, dan 1. Berdasarkan data yang disajikan sebelumnya, beban kas bulanan dan rasio kas pada beban kas bulanan dapat dihitung sebagai berikut. Untuk tahap berakhir 29 April, beban kas bulanan tahap 4, tahap 3, tahap 2, dan tahap 1. Selanjutnya ada rasio kas pada beban kas bulanan, ada tahap 4, tahap 3, tahap 2, dan tahap 1. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.